Halo pemirsa, polisi menggerebek praktek jasa aborsi yang dilakukan di losmen di Kota Bengkulu. Seorang oknum perawat diamankan bersama peralatan dan obat penggugur kandungan. Saya, Rizky Hasan. Kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Akibat remblong, 2 kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalanan menurun di Kabupaten Malang. Puluhan penumpang rombongan pemain drum band mengalami luka-luka dan dievakuasi warga. Warga dikejutkan dengan kecelakaan yang terjadi pada sebuah jalan menurun di kawasan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Satu persatu korban dievakuasi warga sekitar menggunakan mobil bak terbuka. Peristiwa berawal saat sebuah mobil bak terbuka dan sebuah truk yang membawa rombongan pemain drum band berjalan beriringan sepulang mengisi pengajian di Dusun Lemah Abang. Tiba di jalan menurun, sopir truk gagal mengendalikan laju kendaraan yang diduga akibat remblong. Truk pun menabrak rombongan mobil bak terbuka di depannya. Kerasnya benturan membuat mobil bak terbuka terjun ke kebun milik seorang warga dan terguling, sementara 20 pemain drum band terluka. Para korban umumnya cedera di bagian kepala. Kronologinya yang pertama dari pas membantu korban tadi itu remnya blong, nah, terus kan itu anggota drum band langsung ngantem pickup yang di depannya itu. Itu ada berapa orang, Pak? Kurang lebih sekitar 20-an orang. Tidak adanya alat berat membuat proses evakuasi kendaraan berlangsung lama. Kasus yang ditangani polisi. Dari Malang, Jawa Timur, saya Fajarani melaporkan. 204 kios souvenir dan kuliner di kawasan Irti Monas Gambir, Jakarta Pusat terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada salah satu kios hingga merambat ke ratusan kios lainnya. Kobaran api membakar ratusan kios souvenir dan kuliner di kawasan Irti Monas Gambir, Jakarta Pusat. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke kios lainnya. Petugas yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Kebakaran ini menghanguskan sedikitnya 204 kios souvenir dan puluhan kios kuliner. Kebakaran ini diduga berasal dari korsleting listrik salah satu kios dan dengan cepat merambat ke kios lainnya. Jadi 65 di Irti, ternyata objek yang terbakar itu adalah kios souvenir. Di data kios souvenir itu sebanyak 166. Dari jumlah keseluruhan 323 kios, 204 kios telah ludes terbakar. Kerugian akibat kejadian ini ditaksir miliaran rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati dan Rani Sanjaya melaporkan. Tim Lafor Mabes Polri mengambil sampel sisa kebakaran pada kawasan kuliner di Taman Monas Gambir, Jakarta Pusat. Pada peristiwa ini 4 saksi telah diperiksa, 2 diantaranya telah ditahan untuk dilakukan pendalaman. Tim Puslapor Mabes Polri melakukan penyelidikan pada kasus terbakarnya kawasan kuliner dan souvenir di Taman Monas Gambir, Jakarta Pusat. Petugas mengambil sampel sisa kebakaran dari sejumlah lapak untuk diperiksa di laboratorium. Hasil sampel dari Puslapor diperkirakan akan keluar beberapa hari ke depan. Selain itu, 4 saksi juga telah diperiksa.
Bahkan 2 saksi diantaranya yang merupakan pedagang ditahan karena masih diperlukan untuk pemeriksaan mendalam. Ada dugaan sementara ini katanya dibakar gitu, Bang. Benar atau enggak sih, Bang? Untuk informasi seperti itu kami sedang dalam penyelidikan. Jadi sudah ada saksi-saksi yang kita minta keterangannya, kemudian sudah ada yang juga kita bawa ke kantor untuk diminta keterangannya, sementara dalam penyelidikan. 204 kios souvenir dan kuliner di kawasan Irti Monas, Jakarta Pusat terbakar. Kebakaran yang diduga akibat korsleting ini berasal dari salah satu kios hingga merambat ke kios lainnya. Kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai 20 miliar rupiah. Pihak pengelola Lenggang Jakarta menduga kebakaran ini diduga kuat akibat unsur kesengajaan karena api berkobar secara bersamaan dari semua sisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, sekolah taman anak dan sejumlah rumah di Jalan Ros Timur 5, Tebet, Jakarta Selatan terbakar. Belum diketahui pasti dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari hubungan arus listrik. Api membakar sekolah taman kanak-kanak di Jalan Ros Timur 5, Jakarta Selatan. Api yang muncul diduga akibat korsleting juga merambat ke sejumlah rumah. Petugas dibantu warga berupaya memadamkan api. Kejadian ini ditangani polisi sektor Tebet, Jakarta Selatan. Komplotan geng motor menyerang permukiman warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Menghindari kejaran polisi, satu pelaku berusaha kabur memanjat atap rumah warga. Warga dan polisi mengepung Jalan Adiaksa Baru, Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi ini sebelumnya diserang komplotan geng motor, namun warga melawan. Satu anggota geng motor berusaha kabur dengan memanjat tiang dan bersembunyi di atap rumah warga. Satu rekan pelaku lainnya yang tertinggal kabur ke gang buntu. Polisi harus melepas beberapa kali tembakan peringatan. Karena itu juga tidak dilihat dari di luar, situ aja saya. Oh. Dengan motor kan. Oh, naik motor semua masuk bawa busur. Iya. Polisi menyelidiki kejadian ini. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Tertangkap akan tawuran, 2 remaja menangis saat diamankan petugas di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Dari sekitar lokasi, polisi menemukan sejumlah senjata tajam yang disembunyikan pelaku. Mendapat laporan akan terjadi tawuran, petugas langsung memburu sejumlah remaja di Jalan Suci, Ciracas, Jakarta Timur. Para pelaku kocar-kacir melarikan diri, bahkan salah satunya kabur hingga ke dalam gang sempit. Dari perburuan ini, 2 orang remaja terduga pelaku diamankan menangis histeris di depan petugas. Dari lokasi, petugas juga mengamankan sejumlah senjata tajam yang diduga akan digunakan disembunyikan pelaku di beberapa tempat. Untuk mengantisipasi tawuran remaja, kedua terduga pelaku diamankan bersama barang bukti senjata tajam ke Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur untuk diberikan pembinaan serta proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Seorang oknum perawat di Kota Bengkulu digerebek petugas diduga melakukan praktek percobaan aborsi di sebuah losmen. Sejumlah obat penggugur kandungan dan alat suntik ditemukan dari tas pelaku. Pelaku mengaku memperoleh obat tersebut dari seorang bidan. Ini obat peralatan-peralatannya ya? Polisi menggerebek sebuah kamar losmen di Bengkulu menggagalkan praktek percobaan aborsi yang dilakukan oleh seorang oknum perawat. Di dalam kamar, pelaku KA ditemukan sedang bersama seorang wanita. Polisi menemukan sejumlah obat penggugur kandungan, alat suntik, dan uang tunai 21 juta rupiah. Polisi juga mendatangi rumah pelaku yang di dalamnya terdapat sejumlah obat yang diduga digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya.
Di kantor polisi, pelaku mengaku telah 10 kali menjalankan praktek aborsi ilegal tersebut. Obat-obat juga ia dapat dari seorang bidan yang bertugas pada salah satu rumah sakit di Kabupaten Bengkulu. Kedua pelaku diamankan polisi. Kegiatan tersebut belum dilakukan, kita sudah melaksanakan penggerebekan di salah satu kamar hotel tersebut, yang dimana kegiatan itu merupakan obat keras untuk penggugur kandungan. Jadi dia ini sudah pengakuan dia beraksi sudah hampir 10 kali untuk masing-masing pasien dia penggugur kandungan. Tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Kota Bengkulu, Andrew Dwirawan melaporkan. Terlibat cekcok dengan temannya, seorang sopir angkot ditemukan tewas akibat ditikam. Keluarga korban sempat histeris di depan jasad. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di ruko kosong tak jauh dari lokasi kejadian. Polowan Lubis, seorang supir angkot di Kota Batam, ditemukan tewas akibat ditikam temannya sendiri sesama supir angkot terjadi Selasa lalu. Korban meregang nyawa dengan luka bekas tikaman di leher. Kakak korban yang mendatangi lokasi menangis histeris di depan jasad adiknya. Pelaku kabur usai kejadian berhasil dibekuk saat bersembunyi di ruko kosong di kawasan Sarmen Bengkong, tak jauh dari lokasi kejadian. Dari pemeriksaan diketahui pelaku menikam korban lantaran sakit hati, kerap diejek oleh korban. Pembunuhan terjadi usai keduanya terlibat cekcok karena mobil angkot korban menghalangi jalan mobil angkot yang dibawa pelaku. Kenapa kau tusuk? Karena benci, Bu, nggak suka dengan kelakuannya. Apa yang membuat kamu nggak suka dengan kelakuan dia? Cara bicaranya, Bu. Ya kalau bicara di situ sering berteriak, ngomong yang kasar-kasar. Tak terima dimaki dengan kata-kata kasar, pelaku menunggu korban di lokasi. Saat korban melintas, pelaku langsung menghadang dan menikam korban. Pelaku mengaku terpancing emosi karena korban menantangnya. Pembunuhan ini yang pertama karena sakit hati ya, dari sakit hati daripada pelaku ya kepada korban, yang dimana korban ya menurut keterangan dari pelaku ini sering menyampaikan kata-kata yang kasar ya. Pelaku ini merasa sakit hati dengan omongan daripada korban tadi. Pelaku bakal dijerat pasal tentang penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Kedapatan mencuri motor di pasar, seorang pria yang pernah berdagang sayur babak belur di amuk massa. Warga yang geram sampai mengikat tangannya dengan tali untuk diserahkan ke polisi. Seorang pria yang pernah berdagang sayur di Pasar Krempeng, Sembro, Jember, Jawa Timur, diamuk warga setelah aksinya mencuri motor pedagang lain kepergok. Pelaku pun babak belur dihakimi warga. Aksi pelaku diketahui setelah gerak-geriknya dicurigai duduk di atas motor milik pedagang yang terparkir di pinggir jalan. Masa emosi setelah pelaku kedapatan merusak kunci motor dan berupaya membawa kabur motor. Warga mengikat pelaku untuk diserahkan ke polisi. Polisi yang menerima laporan mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku berikut barang bukti motor. Usai dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan, pelaku langsung digelandang ke kantor polisi. Taunya kan orang-orang sudah ketemu yang nyuri sepeda motor itu sudah ketemu di sana. Kenapa gak masa? Nah itu, saya ke sana, tak lihat. Oh ternyata kok orang bukan bakulan yang ada di sini. Sudah terlebih dahulu diamankan oleh warga dan kita juga langsung mengamankan tersangka. Didapati juga 1 unit sepeda motor Vario sebagai barang bukti yang dicuri oleh tersangka tersebut dalam keadaan kunci kontak sudah dalam keadaan rusak. Pelaku kini diamankan di Mapolsek Semboro untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, sebuah truk ekspedisi di kawasan Jakarta Utara kedapatan membawa 42 kg ganja. Barang haram tersebut dibawa 3 terduga pelaku dari Medan
Sumatera Utara. Sebuah truk ekspedisi bermuatan ganja 48 kg digeledah petugas kepolisian narkoba Jakarta Timur di kawasan Pluit, Jakarta Utara saat akan bongkar muatan. Untuk mengelabui petugas, para pelaku membungkus ganja menggunakan kardus rokok dan dilapisi karung berwarna putih. Para pelaku membawa barang haram tersebut dari wilayah Medan dan akan diedarkan di Pulau Jawa. Awal mula kita menemukan ganja seberat 540 gram. Setelah melakukan penggeledahan di dalam truk, ditemukan 3 kardus, ya, 3 kardus bungkus rokok Surya. Pada kasus ini, 2 pelaku ditetapkan sebagai tersangka, sementara 1 lainnya masih buron. Polisi menyelidiki jaringan narkoba ini. Para pelaku terancam penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.